membicarakan satu kekurangan diri sendiri jauh lebih bercahaya daripada memaki ribuan kesalahan orang lain. Karena satu-satunya cara meniadakan kegelapan bukan dengan cara menyerang kegelapan itu sendiri. Karena satu-satunya cara untuk membuang kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Ada banyak api di luar diri kita. Tetapi selalu saja kebakaran terjadi bukan akibat api dari luar diri kita. Karena kebakaran yang paling berbahaya selalu terjadi dari api yang ada di dalam diri kita. Sebuah tabung gas meledak itu karena apa? Karena dalam sekejap gas yang di dalam tabung itu terbakar. Sehingga energi berlebih sementara ruangnya terlalu kecil. Akibatnya terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Dan ledakan itu biasanya menyakiti. Ledakan itu biasanya membakar. Bahkan banyak di luar dirinya justru banyak yang terluka akibat ledakan itu. Kalau dalam bahasa ilmu fisika, ledakan terjadi karena proses isohorik. Volumenya tetap sementara energi di dalam berlebih. Makanya bagi orang yang energi kemarahannya di dalam diri terlalu besar dibandingkan dengan energi kesadarannya, damai merupakan sesuatu yang mahal. Banyak yang mencoba untuk meniadakan energi kemarahan dalam diri. Padahal energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Itu sebabnya bagi orang-orang yang sudah dewasa spiritualnya, energi kemarahan itu bisa diolah ya menjadi energi cinta kasih. Bagi yang tahu cara mengolahnya. Bagaimana caranya supaya energi kemarahan tidak berbahaya? Satu-satunya cara, tabungnya diluaskan. Tabung dalam diri kita bentuknya adalah pikiran. Pikiran yang sempit dan picik biasanya mudah sekali tersentuh. Itu sebabnya pencerahan itu kalau saya umpamakan seperti melepaskan kalor dari gas buang kendaraan kita ke semesta. Kalau kita menghidupkan sepeda motor di pagi hari atau mobil di pagi hari, jelas bahwa knalpot mobil kita mengeluarkan kalor, mengeluarkan panas lewat knalpotnya. Tetapi kan karena luas atmosfer ini, lalu atmosfer tidak menjadi berubah walaupun menerima kalor dari sepeda motor dan mobil kita. 1 sendok garam dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, tentu saja kalau diaduk-aduk jadi asin. Tapi 1 sendok garam begitu dimasukkan ke dalam 1 ember air, dikocok-kocok, tidak terlalu asin. Apalagi kalau dilemparkan ke danau. Danau tetap menerima 1 sendok garam, tapi tidak mengubah danau menjadi asin. Jadi sebetulnya persoalan kita dalam hidup bukan soal 1 sendok garamnya, justru soal ruangnya. Oleh karena itu, pengajian-pengajian atau pencerahan-pencerahan yang menyejukkan, yang kemudian membuat ruang pikiran menjadi sangat luas, itulah yang dibutuhkan sekarang. Bukan malah justru yang menebarkan kebencian, kekerasan, justru atas nama sebuah keyakinan. Karena kita tidak diizinkan untuk menilai orang lain. Tidak diizinkan untuk mengukur orang lain dengan ukuran kita sendiri. Sehingga terkadang ada orang sedang melakukan ibadah atas dasar keyakinannya, diganggu oleh orang lain yang berbeda keyakinan. Sebetulnya persoalannya sederhana. Karena yang mengganggu itu menggunakan ukuran dirinya untuk mengukur orang lain. Kan itu tidak adil. Karena yang namanya spiritual itu sifatnya individual antara dia dengan Tuhan. Sehingga tidak boleh kita turut campur kepada orang lain.
Oleh karena itu, marilah kita peduli untuk mengurusi api yang berbahaya di dalam diri kita, ketimbang kita mengurusi api yang di luar diri kita. Bahkan ketika ada orang melemparkan obor yang di dalamnya ada minyak ke rumah kita, jika perlu kita tidak usah mengejar mereka yang melempar. Karena kalau kita mengejar mereka, rumah kita sudah terbakar. Walaupun mereka dapat ditangkap, tapi rumah kita sudah habis. Itulah yang sering kita lakukan dalam hidup. Terus mengejar keluar, sementara kita lupa yang di dalam. Makanya pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita untuk meniti ke dalam diri, untuk menyelesaikan segala persoalan diri kita di dalam, karena sesungguhnya bibit masalah yang terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita menata ke dalam, maka insya Allah perubahan itu akan terjadi. Dan perubahan yang terjadi di dalam diri kita akan memvibrasikan lingkungan kita. Sehingga insya Allah lingkungan kita juga akan turut berubah. Para sahabatku, para putraku yang dirahmati Allah, di sesi yang kedua ini saya akan membuka lagi dialog. Karena siapa saja yang mengalirkan pertanyaan ke dalam pikirannya, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Mari kita penuhi keranjang pikiran kita dengan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Biarkan konflik kognitif dalam pikiran itu berjalan apa adanya, secara alamiah, secara natural, jangan ditahan. Seburuk apapun, mungkin terkadang kita mengatakan, apakah pertanyaan saya ini konyol atau seperti apa? Enggak usah malu. Selama ada kebimbangan, ada konflik-konflik dalam diri, alirkan saja. Begitu kita mengalirkan pertanyaan, maka semesta juga akan mendengar dan semesta akan mengalirkan jawaban. Ternyata jawaban itu hanya akan dialirkan pada pikiran-pikiran yang bertanya. Mari kita gunakan kecerdasan berpikir kita secara kritis, secara kreatif, ya, agar kita mendapatkan banyak pengetahuan yang mencerahkan, yang kemudian ya pengetahuan itu akan menunjukkan kita ke jalan kedamaian. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilahkan. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Heni. Ayah saya ingin bertanya. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang Fir'aun yang membunuh laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Apakah hal ini bersifat kenyataan, apa bersifat simbolik? Terima kasih Ayah. Baik. Ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf, itu kalau kita baca Al-A'raf mulai dari ayat 103 sampai ayat 171, kita akan melihat perjalanan Musa dan Fir'aun. Dan di situ ada cerita tentang Nabi Musa membunuh laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Nah, ini cerita ini bisa nyata, tapi bisa juga simbolik. Saya tidak akan menceritakan yang nyata, karena di zaman sekarang kenyataan yang semacam ini kan tidak kita saksikan. Kalaupun itu terjadi di masa lalu dan itu dilakukan oleh Fir'aun, yaitu juga bagian dari tanggung jawabnya Fir'aun. Jadi makanya kita tidak bisa menilai. Saya lebih suka pada aspek pragmatisnya, aspek manfaatnya. Karena Quran ini berlaku sepanjang zaman, berarti kan nilai manfaatnya tidak akan pernah berhenti, termasuk di zaman kita hidup sekarang. Mungkin ada pertanyaan kepada kita, sebetulnya siapa sih Musa itu? Sebetulnya siapa Fir'aun itu? Ya kan? Dan kalau kita berbicara sejarah, kita akan terhenti pada penyebutan nama. Musa itu seakan-akan seorang sosok nabi di masa lalu, selesai sampai di situ. Dan Fir'aun juga sosok petarung ya, yang menjadi mitranya nabi di masa lalu, titik sampai di situ. Ya. Tapi kalau kita melihat sifat, coba kita ekstrapolasi melihat sifat.
Ya. Musa itu kan dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai seorang pencari. Seorang pencari. Saya teringat ada sebuah cerita. Ada seorang musafir. Musafir ya. Musafir ini bahasa Arab. Artinya orang yang sedang safar, sedang melakukan sebuah perjalanan. Kadang-kadang saya suka plesetkan. Musafir ini singkatan sebetulnya. Dari Musa dan Fir'aun sebetulnya. Jadi setengah Musa, setengah Fir'aun itu musafir itu. Tapi dari sisi bahasa, musafir itu sebetulnya adalah orang yang sedang safar. Safar itu sebuah perjalanan. Jadi si musafir ini sudah lelah mencari kebenaran kemana-mana, ya, mulai dari satu titik keliling dunia sampai akhirnya, sampai tidak sadar dia sudah kembali ke titik itu lagi. Karena sudah lelah, sudah capek, tidak menemukan kebenaran yang dicari, kemudian duduk saja di situ di bawah pohon. Ketika dia sedang duduk, ada rombongan. Rupanya yang lewat ini adalah rombongan orang-orang yang sudah mencapai pencerahan rupanya. Di situ ada gurunya, di situ juga ada para siswanya yang sedang melakukan perjalanan. Kelihatan wajahnya bahagia, sumringah, tidak ada beban. Sehingga akhirnya ya si musafir ini terdorong untuk bertanya. Lalu dia berdiri dan menghentikan si pejalan tadi itu. Yang pertama kali dihentikan itu adalah guru, seorang guru. Rupanya dia adalah seorang guru spiritual. Ini guru spiritual yang simbolik. Kalau tadi di sesi yang pertama saya berbicara guru spiritual yang nyata. Guru spiritual yang nyata itu bisa jadi adalah pasangan hidup kita, anak-anak kita, kontraksi dalam hidup kita. Itu guru-guru spiritual yang sebenarnya. Ini lewat nih. Saat lewat kemudian sang musafir ini bertanya, "Guru, saya sudah melakukan perjalanan keliling dunia mencari kebenaran, tapi sampai selelah ini saya mencarinya dan saya tidak menemukan kebenaran itu." Terus gurunya bertanya, "Kamu mau mendengar apa dari saya? Apakah kamu mau mengkonfirmasi apa yang kamu pelajari kepada saya, atau kamu ingin ya saya menceritakan apa yang saya alami sebagai kebenaran yang terjadi pada diri saya sendiri?" Lalu si musafir itu mengatakan, "Ya tentu saja guru, saya ingin ya mendengarkan apa yang guru alami." Ya tentu saja kata guru, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan tidak bisa saya ceritakan. Kalau ada orang yang menceritakan Tuhan, yang diceritakan pasti bukan Tuhan, itu persepsi dia pada Tuhan. Kalau ada orang yang sedang menceritakan Allah, kalau dia menceritakan Allah, yang dia ceritakan adalah persepsi dia tentang Allah, pasti bukan Allah. Lalu ya, si musafir ini diajak untuk melakukan sebuah ritual yang kemudian si musafir ini dapat mengalami sebuah pengalaman persis seperti yang dialami oleh sang guru. Singkat kata seperti itu. Kan pencerahan itu terjadi kalau sudah dialami. Nah, jadi perjalanan Musa dengan Fir'aun ini sebetulnya bisa jadi adalah perjalanan pencarian kita. Kalau saya umpamakan Musa ini adalah sosok kebenaran, dan kemudian Fir'aun ini adalah sosok kejahatan, dan kebenaran dan kejahatan itu sebetulnya satu rumah, ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya dalam diri kamu itu ada dua sifat. Satu sifat fujur, anggap saja itu Fir'aun, dan satu lagi sifat takwa, anggap saja itu Musa. Persoalannya bumi kecil kita ini, bumi alit ini mau dipimpin oleh khalifah yang mana? Mau khalifahnya Musa atau mau khalifahnya Fir'aun? Ketika khalifahnya Musa, tentu saja yang akan dihidupkan Musa itu laki-laki. Dan Musa juga tidak akan membunuh perempuan. Cuman porsi laki-laki lebih banyak daripada porsi perempuan. Tapi begitu yang hidup di sini adalah Fir'aun, pasti yang akan dihidupkan itu adalah wanita. Dan yang akan dibunuh banyak itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu simbol dari kekuatan ruhani. Laki-laki itu simbol dari jiwa kita. Laki-laki itu simbol dari diri sejati kita. Sedangkan wanita, perempuan itu simbol dari jasmani kita. Jadi siapa sesungguhnya Fir'aun? Itu loh Fir'aun yang suka menghidupkan
perempuan banyak-banyak, tetapi mematikan laki-laki. Jadi kalau perempuan itu dianggap saja sebagai materi, dan kemudian laki-laki itu sebagai yang imateri, yang bisa dicapai lewat materi, sesungguhnya yang namanya Fir'aun itu adalah yang hidupnya fokus melulu hanya pada aspek materi. Kalau dalam Quran disebutnya golongan kiri. Golongan kiri itu golongan jasmani. Nah, golongan ruhani disebutnya golongan kanan. Makanya kalau ibu bapak membaca Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, kita akan mendapatkan ayat yang berbunyi seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri. Apa matahari di situ? Matahari itu lambang dari pencerahan. Matahari itu lambang dari pencerahan, makanya matahari itu luas tanpa batas. Ya, matahari itu akan terbit dari mana? Dari gua. Gua itu sesungguhnya sebuah lokus pada diri kita, ya, yang paling berharga, puncak kesadaran kita. Dalam bahasa lain sering disebut Sidrah Al-Muntaha. Kalau itu diberdayakan dalam diri kita, maka kita akan menyaksikan matahari terbit di situ. Itu yang disebut dengan pencerahan. Dan biasanya begitu dominan unsur duniawi kita, mengomandoi lagi pikiran kita, apa yang terjadi? Yang terjadi matahari yang sebentar terbit, sebentar lagi terbenam, tenggelam. Kemana tenggelamnya? Di Quran dikatakan dia akan tenggelam ke sebelah kiri. Makanya kalau ada kanan, itu pasti aspek rohani. Kalau ada kiri, pasti aspek duniawi, aspek jasmani. Makanya kalau ada laki-laki, pasti aspek rohani. Kalau ada perempuan, aspek jasmani. Jadi siapa Fir'aun itu sesungguhnya? Fir'aun itu bisa jadi kita sendiri, yang suka mengizinkan aspek jasmani berlebihan, tetapi membunuh aspek-aspek rohani. Kesenangan pada duniawi biasanya cenderung mematikan rohaniah kita. Kesenangan pada duniawi yang dominan sampai takut kehilangan dunia, itu menjadi penghambat untuk kemajuan rohaniah kita. Makanya siapa saja yang dalam hidupnya lebih mengedepankan aspek jasmani daripada aspek rohani, sesungguhnya dia mewarisi sifatnya Fir'aun. Makanya kalau kita berbicara Fir'aun dalam aspek simbolik dan diterapkan pada diri kita, aspek pragmatisnya kelihatan ketimbang kita belajar sejarah Fir'aun. Makanya kalau kita belajar sejarah paling juga begini, oh itu ada orang di masa lalu kerjanya seperti itu, kita jadi ngomongin Fir'aun kan dosa. Daripada kita ngomongin Fir'aun, lebih bagus kita lihat kenapa Fir'aun punya watak seperti itu. Apa sih kesalahan yang membuat beliau terakumulasi memiliki sifat seperti itu? Jangan-jangan Fir'aun di masa kini jauh lebih dahsyat daripada Fir'aun di masa lalu. Setahu saya Fir'aun di dalam sejarah itu cuma ngaku Tuhan. Sekarang banyak kok yang jadi Tuhan. Ngaku Tuhan saja sudah kita cap sebagai kejahatan, apalagi jadi Tuhan. Kenapa? Allah itu disuruh-suruh oleh kita terus-menerus supaya mengikuti segala keinginan kita. Bukan kita berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan, tapi Allah disuruh berserah diri kepada keinginan kita. Kan itu jadi Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita keluar seperti saya bilang dalam pembukaan saya tadi, membicarakan kekurangan diri, satu kekurangan saja akan mencahayakan semesta. Ketimbang kita membicarakan ribuan kesalahan orang lain. Karena itu tidak akan pernah membuat kita bercahaya. Nah, dengan uraian yang semacam ini, semoga kita jadi sadar. Jangan-jangan kita merasa Fir'aun itu hanya hidup di masa lalu, tetapi justru wujud Fir'aun di masa kini bisa jadi lebih banyak, dan bisa jadi malah justru kita sendiri. Paham ya? Oke. Jadi bisa nyata, bisa simbolik. Cuman saya tidak tertarik untuk berbicara Fir'aun yang nyata. Biarkan saja itu sudah terjadi. Masa lalu walaupun 1 detik itu sejarah. Sejarah itu. Dan kalau kita bicara sejarah itu bukan tidak penting, tetapi biasanya kita suka tertarik ke masa lalu, seakan-akan kita sedang hidup di masa lalu, padahal kita sedang hidup di masa kini. Oleh karena itu, mari kita hidup di masa kini dan kita lihat, kita refleksi, jangan-jangan sifat itu adalah sifat yang mendominasi diri kita saat ini. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Arifuddin Ismail. Yang ingin saya tanyakan, menurut sejarah, surat pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Quran yang sekarang kita pelajari dimulainya dengan surat Al-Fatihah? Ya, baik. Ya, mohon Ya. jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Ini tingkat kekritisan berpikir. Barangkali tidak banyak yang bertanya seperti ini. Ya. Kita kan selalu diajarkan surat pertama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu surat yang pertama. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya coba deskripsikan dulu sedikit ya. Surat pertama, 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu kita mendengar kata Iqra, makanya yang terpikir oleh kita kan membaca. Begitu kita mengatakan membaca, yang terpikir oleh kita kan di situ ada rangkaian huruf-huruf yang harus kita baca. Betul nggak? Dan kita barangkali selama ini ya dengan ketidaktahuan kita menganggap seakan-akan ya di situ ada tayangan huruf-huruf seperti video yang sedang ditayangkan kepada Nabi gitu, kemudian dilihat, kemudian dihafalkan seperti itu. Padahal Nabi itu kan orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Dari sisi itu saja sudah jelas memberikan sebuah ilustrasi kepada kita bahwa yang dibaca pasti bukan sekedar rangkaian huruf-huruf. Sedangkan di situ dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca, kalau membaca pakai apa? Membaca pakai mata dong, pasti. Tapi yang jelas tidak mungkin ya, pada saat itu Nabi menggunakan mata yang ini. Kata yang mata yang ini sifatnya adalah mata materi. Ini hanya sebangsa daging dan kornea mata. Dan mata yang ini hanya bisa mencerap yang bersifat materi. Dan pada saat itu yang namanya wahyu itu kan imateri. Wahyu itu imateri. Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang datang pada jiwa seseorang ketika jiwanya mengalami resonansi dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, proses resonansi itu secara saintifik persis ya, barangkali seperti radio. Kalau kita punya radio, ya, supaya kita bisa mendengarkan siaran dari transmitternya, ya, pemancar di sana, apa yang harus kita lakukan? Pertama kan pasti kita harus meng-on-kan radio kita. Sebelum itu cek dulu baterainya. Ada baterainya enggak? Kan gitu. Setelah baterainya dicek ada dan baterainya baru, setelah itu baru kita on-kan. Apakah langsung kita bisa menerima siaran? Tidak. Secara digital kita harus biarkan radio kita mencari frekuensi yang tepat. Begitu ketemu frekuensi yang tepat, misalkan 102,3 atau 105,7 misalkan. Nah, frekuensi radio kita sama dengan frekuensi pemancar, ketika sama frekuensinya kan terjadilah namanya resonansi. Apa yang dipancarkan di sana tertangkap di sini. Betul? Iya. Siarannya di sana orang sedang pidato, di sini juga pidato. Di sana siarannya ada orang sedang menyanyikan lagu jazz, di sini juga lagunya jazz. Semua terkirim ke sini. Itulah proses resonansi, ya. Makanya disebutnya juga FM, AM. Kan itu ada amplitudo modulasi. Nah, ada yang amplitudo yang dimodulasi, ada frekuensi modulasi. Yang dimodulasi itu frekuensinya. Artinya saat gelombang datang, di situ ditumpangkan pesan. Jadi sebetulnya proses resonansi itu terjadi. Nah, kapan itu terjadi? Ketika jiwa kita suci, bersih, ya, jujur. Saya kira kita juga bisa mengalami resonansi itu. Tiba-tiba kita memahami sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan solusinya, terpikir solusinya karena kejujuran. Siapa yang mengirim pemahaman itu? Pastikan Dia yang mengerti segala, yang maha tahu segala kepentingan kita. Nah, Iqra itu seperti itu. Apa yang dibaca? Apa yang dilihat? Tentu saja melihat bukan dengan mata ini. Saya percaya melihatnya pasti dengan mata kalbu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan. Itu adalah prosesi awal.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri, dan dia akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau ingin belajar ilmu, belajarlah sama dia. Syaratnya apa? Bisa Iqra. Apakah Iqra itu hanya dimiliki oleh segelintir orang tertentu? Tidak. Setiap kita diberi kesempatan yang sama untuk Iqra. Bahkan saat kita mengikra ciptaan Allah saja, kita bisa melihat kecerdasan Allah di mana-mana. Melihat daun yang jatuh saja dengan Iqra kepada itu, subhanallah, kita bisa mengurai betapa dalam daun itu ada rahasia yang tersimpan. Kecerdasan Tuhan semesta tanpa batas bisa kita lihat di situ. Ya? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ya sepeninggalnya Nabi Muhammad kok susunan ayat tidak dimulai dengan Al-Alaq? Bahkan surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Sekarang saya mau kasih tahu, itu Quran untuk siapa? Kan untuk orang yang mau mempelajari dan mengikuti jejak dan langkahnya Nabi Muhammad. Kan begitu? Ya tentu saja, ya. Kita tidak mungkin secara automatically bisa langsung seperti beliau. Tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita supaya seperti beliau? Makanya tuntunannya ada di Quran surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah kan artinya juga pembuka. Pembuka pintu kalbu. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya tugasnya adalah mengajarkan cara untuk meniti ke dalam diri, membuka pintu kalbu agar kita bisa menyaksikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Barang siapa yang bisa menyaksikan dirinya, maka dia akan menyaksikan Tuhannya. Nah, di Quran surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu tergantung rahasia berjalan untuk bisa mencapai Iqra itu. Makanya perjalanan untuk kita dimulainya dari Al-Fatihah. Makanya surat pertama Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertamanya saja ba. Dan ba itu artinya adalah Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Kalau kita ingin menyelami Al-Quran dan kedalaman makna Al-Quran, mulailah dengan ba. Ada yang mengatakan ba itu babun. Babun pintu. Saya setuju. Pintu apa? Pintu rahasianya Allah. Kalau kita tidak melewati pintunya, kita tidak akan paham. Makanya para nabi, para rasul mengatakan, malam yazuk, lam ya'rif. Yang tidak mengalami, tidak akan paham. Sekarang saya punya air di sini. Saya bilang sama Bapak Ibu, ini air rasanya manis. Percaya nggak sama saya? Kenapa tidak percaya? Karena belum mencoba. Kita tuh baru bisa percaya kalau sudah mengalami. Begitu minum dari air yang sama bisa membenarkan saya. Yes, itu air rasanya manis karena sudah mencoba. Itu sebabnya memahami harus dimulai dengan mengalami. Puncaknya memahami adalah meyakini. Jadi tidak mungkin ada keyakinan yang tidak dibangun oleh sebuah pengalaman. Anehnya kita selama ini sering meyakini sesuatu, mengalami tidak, memahami tidak, tiba-tiba yakin saja. Nah, yakin yang kayak gitu mudah sekali diruntuhkan. Itu keyakinan yang gampang diruntuhkan. Sekarang mohon maaf ya, banyak yang mengatakan, yakin gak kalau Allah lebih dekat pada Anda dan lebih dekat daripada urat nadi leher Anda? Dan dia bilang yakin. Kenapa? Karena ada informasi di Quran. Hati-hati, informasi itu belum jadi kebenaran kalau belum jadi pengalaman. Bagaimana informasi itu menjadi kebenaran? Disitulah perlunya pembimbing, perlunya guru yang bisa mengajarkan mengalami. Siapa gurunya? Di zamannya para nabi, para rasul, mereka. Tapi sekarang kan tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tetapi mereka sudah mengatakan, ilmuku sudah aku wariskan kepada para pewarisku. Makanya Nabi mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Carilah ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Hati-hati, bukan mewarisi pakaiannya, bukan mewarisi dandanannya, tetapi mewarisi ilmunya. Cari itu. Dan mencari ulama yang seperti itu mungkin ya, mungkin menjadi sesuatu yang menjadi langka dan sulit. Makanya kalau leluhur kami ya di tanah Jawa mengatakan ya, mencari ulama yang seperti itu persis seperti mencari jejak elang di langit. Persis seperti mencari jejak ikan di air. Persis seperti mencari jejak itik di sungai. Persis seperti mencari jejak
semut hitam yang berjalan di malam kelam di atas batu hitam. Seperti itu sulitnya. Makanya di dalam Quran Allah berjanji, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursyidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan bertemu dengan waliyan mursyidan. Dia yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, ya, pertanyaan awal, mengapa yang diturunkan surat Al-Alaq tetapi susunan Quran surat Al-Fatihah? Memang kalau kita ingin mengalami pengalaman seperti beliau, kita harus memulailah dari Al-Fatihah. Mulailah dari Al-Fatihah. Makanya huruf pertama Al-Fatihah adalah ba. Coba perhatikan Al-Fatihah, huruf terakhirnya juga nun. Luar biasa. Ba dengan nun bedanya sedikit. Kalau batu titiknya di luar, kalau nun titiknya di dalam. Harusnya kalau kita membaca Al-Fatihah secara benar, masuk ke dalam, harusnya kita bisa pindah dari luar ke dalam. Dari kulit ke isi. Harusnya begitu. Titiknya udah pindah. Coba huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Makanya ahli-ahli tafsir yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan, ba itu adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Di mana rumah Tuhan yang sesungguhnya? Allah yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi rumahnya Allah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Itu yang sebenarnya. Nah yang simbolik, yang syariat juga adanya di Mekah sana. Tapi kalau kita pergi ke sana kan, ya kita baru lihat rumahnya. Padahal di Quran dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Itu perintah kok di Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Tapi kita tidak kritis menanggapi itu, tidak sadar. Nah, kalau kita perhatikan huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Makanya kalau kita belajar ilmu tajwid, kita akan bertemu dengan hukum yang namanya iqlab. Iqlab itu qalbu. Apa itu iqlab? Nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah, ba itu baitullah. Mim itu adalah ma'rifatullah. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, maka dialah ahli ma'rifatullah. Itu yang disebut dengan ahlul bait. Makanya dekat dengan pencerahan. Kalau sudah dalam dimensi itu, masuk dalam dimensi rasa. Begitu sholat Allahu Akbar, bukan kulitnya saja, bukan raganya saja. Sholat dengan dirinya sendiri, dengan jiwanya. Makanya sholat adalah pelekatan kepada Tuhan. Makanya sebelum sholat kita wudhu. Wudhu artinya perpisahan. Mudah kita melekat dengan Tuhan kalau kita sudah bisa berpisah dengan selain Tuhan. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah tahu dan kenal pada Tuhan. Kalau kita tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, sulit untuk berpisah dengan selain Tuhan. Karena kita juga tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Betul enggak? Terkadang kita tidak sadar ketika tanya, siapa Tuhan Anda? Allah. Tapi tempat bergantung Anda bukan Allah. Bisa jadi yang menyebabkan Anda takut, khawatir dan cemas bukan Tuhan. Tetapi yang lain-lain. Mohon maaf ya, mungkin uang, mungkin pasangan kita, mungkin rumah kita. Betul enggak? Iya, kehilangan itu kan luar biasa. Tapi banyak orang kehilangan Allah biasa-biasa saja. Kan itu, ketidaksadaran ya. Ya, ketidaksadaran. Jadi itu jawabannya. Ya, mengapa surat Al-Fatihah menjadi surat pembuka? Nah, makanya saya ingin mengatakan, mulailah dari Al-Fatihah. Insya Allah kita akan mengalami apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Di bawah bimbingan seorang guru, pasti kita akan sampai. Makanya Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kolbu. Nah, setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya surat Al-Fatihah sering disebut dengan kunci pembuka mata kolbu. Kunci itu remeh biasanya. Tapi kalau hilang gak bisa masuk rumah kita. Betul gak? Iya, rumahmu tidak akan bisa dimasuki kalau kuncinya tidak ada. Ada juga yang punya kunci, ya kayak kalian punya kunci, udah karatan. Tapi kuncinya nggak pernah dipakai, rumahnya nggak kebuka. Kalau rumah nggak pernah dibuka kuncinya, tidak dibuka jendelanya, apa yang terjadi? Debu, apa lagi? Tikus, apa lagi? Kecoa, apa lagi? Pengap, apa lagi? Bau apak, apa lagi? Banyak hantu, apa lagi? Jangan-jangan rumah kita ini karena nggak pernah dibuka, dalamnya sudah apek, banyak hantu, banyak tikus, banyak kecoa, betul? Iya, nanti coba kaget.
Kalau saya ajarkan masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam kaget. Ternyata rumahku berantakan amat ya. Isinya bau. Ya, karena apa? Tikus kencing di situ, berak di situ. Betul nggak? Itu karena nggak pernah dibuka. Sinar matahari nggak pernah masuk, makanya kan nggak sehat. Nah, itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa yang menderita. Nah, jiwa yang menderita itu karena tinggal di rumah yang kotor. Itu nggak pernah dibersihkan rumahnya. Makanya di dalam Quran ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali mereka yang suci, mereka yang bersih. Jadi tidak mungkin orang yang kotor tiba-tiba bisa menyentuh Dia yang Maha Suci. Tidak mungkin orang yang pikirannya kotor, kata-katanya kotor, perbuatannya kotor, menebarkan kebencian, tiba-tiba bisa bertemu dengan Dia yang Maha Suci. Nonsen itu. Ya, itu tidak mungkin. Itu bullshit, itu bohong, ya. Karena tidak mungkin. Resonansi terjadi kalau paling tidak frekuensinya tidak terlalu jauh deh. Ya toh? Kalau jauh banget tidak mungkin terjadi resonansi dalam bahasa sains. Itu yang bisa saya jelaskan. Agak panjang ya penjelasannya supaya tambah pusing. Ya, tambah pusing. Biasanya kalau dijelaskan terlalu jelas malah ujung-ujungnya jadi tidak jelas ya. Ya nggak apa-apalah. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya, saya selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga penjelasan ini yang membuat Bapak Ibu semakin giat untuk mencari. Tidak usah selesai sampai di sini. Karena yang saya sampaikan ini baru sebatas konfirmasi pengetahuan. Belum menjadi pengalaman. Ini ada baru learning to know ini. Ada tahap berikutnya, harus learning to do. Jangan puas di sini. Jangan dicatat semua omongan saya, kemudian dihafalkan, besok disampaikan lagi. Itu wartawan itu. Ya, wartawan tidak punya kewajiban untuk mengalami. Ya cukup melaporkan, memang profesinya begitu. Kita kan dalam beragama harus menjadi pelaku. Wartawan meliput kejadian di Aceh, terjadi tsunami. Kan wartawan tidak mesti ada di Aceh. Cukup melaporkan saja. Kan gitu. Cuman dia juga punya etika, harus melihat apakah ini benar atau tidak. Maka ada konfirmasi. Tapi walaupun tidak mengalami, cukup menyampaikan saja. Itu tugasnya, memang peran beliau adalah wartawan. Dan kita ini tidak disuruh untuk menyampaikan pesan-pesan. Baru baca satu ayat besok udah ceramah. Padahal ayat itu belum terjadi pada diri kita sendiri. Kan kita sedang membohongi diri kita sendiri. Makanya hati-hati. Tidak mungkin kita bisa memahami tanpa kita mengalami. Bisa dipahami? Oke.